Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Minja Ari. Hari ini kita akan bahas atau ngobrol langsung dengan dua narasumber terkait tema apa sih kampus merdeka itu. Coba kita tunggu narasumber kita. Ada Ketua MBKM dengan Bu Maya Ida, dan ada narasumber dengan Devi Mayangsari. Kita tunggu join dulu mereka ya. Oke, sebentar. Oke, Bu Maya bisa join, Bu Maya? Nanti kalau ada pertanyaan dari kalian terkait apa sih Kampus Merdeka itu, program apa sih di semester 6 ini, kalian tinggal tulis di kolom komentar, nanti kita langsung tanyakan ke dua narasumber. Oke, kita sambil nunggu dua narasumber, kita sapa dulu para peserta live ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Ibu. Oke, kita Oke, sambil sambil nunggu Bu Maya join, bolehlah kita bolehlah kita perkenalkan dulu profilnya perkenalkan dulu Bu Devi. profilnya seperti ini. Sebentar ya Bu ya. Oke, Oke. ya sambil kita Ya, sapa sambil kita sapa join ya. Oke, ada Vilandre ada Villa 17, 17, ada Dimas Putra, ada Dimas Putra, ada Kevin ada Maulana, Kevin Wulan Maulana, Katarida, Wulan Katarida, ada Eri ada Yulis, Eri Yulis, ada Moh ada Moh. Lestari. Kita nunggu sambil Kita nunggu nunggu sambil semuanya. nunggu Maria. Mbak Devi boleh Mbak Devi perkenalan boleh perkenalan dulu. Baik Ibu. Iya. Perkenalkan, nama saya Devi Mayasari, biasa dipanggil Mayang. Saya dari reguler pagi manajemen B, semester 6. Semester 6 ya. Semester 6 ya. Iya, baik Ibu. Oke. Ya, ini topik Ini kita hari ini memang hari ini memang menarik ya. menarik ya. MBKM ya. MBKM ya. Iya. Mbak Devi sudah Mbak pernah Devi ikut sudah pernah regenerasi. Betul Ibu. Kemarin itu masuk di program program kampus pelajar ya. pelajar ya. Iya, betul Ibu. Eh, ada cerita enggak Ada cerita enggak? kenapa yang Kenapa dipilih yang mengajar, padahal kan mengajar padahal kan beberapa pilihan ya di ya program MBKM program ini. MBKM Boleh dijelaskan boleh Mbak Devi? dijelaskan Mbak Devi? Mohon maaf Ibu, tadi putus-putus, boleh diulang? Oh, putus-putus ya. Oh, putus-putus Oke, ya. Iya Ibu. sebentar. Sebentar. Oke, alasan memilih merdeka mengajar mengajar bisa bisa dijelaskan. dijelaskan. Jadi, Iya, boleh Ibu. Karena pada awalnya ada program wajib dari kampus kan Ibu. Nah, berhubung wajib magang dari pemerintah juga mengadakan Merdeka Belajar yang disupport oleh kampus. Jadi saya iseng-iseng mendaftar dan alhamdulillah lulus sampai saat ini Bu. Nah, sebelum itu saya konsultasi ke Bupar, Bu, kira-kira ini seperti apa ya dan bagaimana gitu. Terus sama Bupar itu
beliau menjawab, jangan sia-siakan kesempatan ini ya Mbak gitu. Jadi saya mendaftar gitu Ibu. Gitu ya. Jadi kan memang banyak program sebenarnya ya yang di kampus Merdeka Mengajar ya, program MBKM. Ini kita sudah terhubung, kita sambung dengan Kaprodi Manajemen kita, dengan Ibu Parwita. Sepertinya Bu Maya agak ada trouble ini, nggak bisa join. Saya undang beberapa kali, nggak bisa gabung ini. Ini saya perkenalkan sebentar. Bergabung dengan Bu Parwita, Kaprodi Manajemen untuk S1. Selain itu, beliau juga sebagai wakil dari program pemberitaan stigma kita ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Semangat selalu, sehat Amin, selalu. amin. Jadi Bu, mohon maaf Bu, ini malam-malam aja Sebelumnya join untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam Iya. terkait apa sih program MBKM di Mahardika itu. Terus aku metu rek. Terus. ya, mohon maaf juga ya. Ini sebenarnya siap antara siap dan tidak saya Bu Ari. Karena ini kondisinya saya tidak di rumah juga. Jadi mohon maaf. Yang join soalnya cantik-cantik semua ini. Semangat selalu Amin, sehat. amin, amin Bu. Bu Ari mungkin deh sama menunggu Bu Maya, mungkin saya sedikit saja menjelaskan tentang Merdeka Belajar Merdeka ya, MBKM yang sebenarnya sudah tahun lalu atau akhir tahun lalu ya, perkenalan untuk MBKM ini hanya di kita di STI Mardika baru dilaksanakan pada tahun ini atau semester ini. Join apa rek? Jadi Merdeka Belajar ini memberikan hak memberikan hak pada mahasiswa untuk mendapatkan pelajaran yang lebih di luar kampus. Jadi nanti ada tambahan ilmu gitu. Tidak hanya dari proses belajar mengajar yang ada di dalam. Beberapa produk dari MBKM itu bentuknya bisa seperti magang, kewirausahaan atau PKM ya. Kemudian kampus mengajar, penelitian, siaran pelajar sebenarnya juga masuk. Di Mahardika kita masih melaksanakan magang dan PKM serta kampus mengajar. Kebetulan di tahun ini kampus mengajar manajemen yang lolos seleksi Bu Ari. Kampus mengajar pakai seleksi. Termasuk apa namanya? Tech center itu juga memakai ada join di situ. Itu juga memakai jadilah yang lolos seleksi baru bisa di situ. Kerjasama dengan Dirjen Pajak. Kalau kampus mengajar ini langsung dari Kementerian Dinas Pendidikan dan Ristek Dikti ya. Nah, beberapa dari MBKM ini sebenarnya ada mata kuliah. Jadi ada minimal SKS yang dikonversikan ke dalam mata kuliah yang diberikan di kampus. Nah, di Mardika kita sendiri sebenarnya dimulai dari semester 5, 6, 7, ada 3 semester sebenarnya Bu Ari. Nanti pelaksanaannya itu agak panjang sebenarnya kalau mau dilakukan. Untuk di awal ini yang kemarin kita sudah sampaikan, ini baru magang.
PKM itu yang dari kampus itu ya. yang dari kampus Kemudian ya. Kemudian yang kampus mengajar ini yang perwakilannya Mbak Devi Mayang ya. Iya Ibu. Mungkin Nanti bisa menjelaskan lebih jelas proses proses bisa sampai di situ dan apa yang harus dilakukan sampai mungkin itu Bu Ari pendahuluan. Ya, ya terima kasih atas Bu Barwita. Ya. Jadi memang ini Makasih. nggih, Bu. Jadi memang program sudah jalan ya, Bu. Ini kan untuk angkatan pertama Mbak Devi Mayang Sari mahasiswa terpilih untuk program Merdeka Mengajar. Mbak Devi bisa diceritakan proses sampai terus masuk ke tempat mengajar, proses pemilihan. Kira-kira bisa di-share nggak? Iya, boleh Ibu. Dari awalnya itu kan memang pendaftaran dulu yang dilakukan di tanggal 9 sampai 21 Februari. Nah, selanjutnya itu ada pengumuman seleksi tahap pertama, yaitu kurang lebih pemberkasan Ibu, dari surat dekanya lengkap atau tidak, terus IPK-nya memenuhi atau belum, terus transkrip nilai gitu, selama sampai 5 semester itu. Minimal ini kan juga 5 semester ya Bu ya. Terus ada tes yang kedua, yaitu di tanggal 3 Maret, maaf. Lalu pengumuman hasil akhir, ini yang bikin deg-degan Ibu. Itu di tanggal 13 Maret, tepat hari Sabtu. Selanjutnya ada pembekalan di tanggal 15 Maret sampai tanggal 21 Maret. Selanjutnya ada penugasan di tanggal 22 Maret sampai 25 Juni. Lalu penarikan mahasiswa di tanggal 25 Juni, begitu Bu, kurang lebihnya. Untuk pemilihan sekolah tempat kita akan magang untuk ngajar itu. Mohon maaf Ibu, ini enggak keluar suaranya. Bentar, kenapa ya? Halo, sudah jelas? Iya, kurang keluar suaranya Ibu. Apa saya keluar dulu terus masuk lagi? Saya ya, bisa Bu, ya? mendengar. Coba Mbak. Boleh leave dulu, nanti join lagi. Saya nyambung ke Bu Parwita dulu. Bu, untuk program MBKM ini kan program yang ada di semester 6 ya Bu ya? MBKM sebenarnya Mbak Bu Ari, MBKM itu bisa Dari semester 5 dilaksanakan ya? dimulai sesudah semester Yang termasuk ya. mata kuliah apa? Dari program kewirausahaan kampus ya Bu ya, itu kan ada di semester 5. Jadi Ya, nah kebetulan kita memang di tahun lalu belum melaksanakan MBKM secara murni gitu ya, tapi sebenarnya kita sudah melakukan itu. Jadi sebelum MBKM itu dikeluarkan kita sudah punya PKM kan, betul, sudah betul. ya. Kemudian magang juga kita sudah semester 6. Nah, ini kita lagi ini juga untuk menyamakan ke dalam peraturan atau kebijakan di MBKM-nya sendiri. Okay. PKM dan magang mungkin kita lakukan, tapi belum seluruh bentuk MBKM itu kita lakukan. Nantinya ke depan, insya Allah mudah-mudahan kami bisa melakukan kerjasama dengan beberapa kampus mungkin, sehingga mahasiswa kita bisa keluar dari kampus Mardika untuk mengambil ilmu dari kampus lain gitu. Jadi istilahnya bisa ke situ nanti. Oke. Barangkali ada pertanyaan dari peserta yang join. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi ini Bu, yang saya tanyakan gini. Berarti kan program semester 5 kita ini kan ada program unggulan ya. Kewirausahaan itu. ya.
Nah, kan ini kemarin kita sekarang jalan semester ini MBKM-nya. Kira-kira bisa lanjut nggak? Yang semester 5 kita lanjut untuk semester 6-nya. Salah satu pilihan. Ini yang Ya, ini yang ya, sudah kita ini yang sudah kita lakukan di semester ini. untuk Untuk sementara kemarin teman-teman yang tidak dapat magang itu melanjutkan ke dengan catatan ada seperti perkembangan dari apa yang dilakukan dari semester ini. Ini tidak stagnan, hanya dilakukan. Oke. Jadi sebenarnya pilihan di program MBKM ini bermacam ya, Bu ya. Ada tadi kampus mengajar, ada program Mbak Tuti. Ada yang di kampus itu ada tech center ya, Bu ya. Itu masuk ke program MBKM juga ya. Oke, lanjut ke Mbak Tuti nih. Iya, baik. Kira-kira pengalaman Iya. Bagaimana, Ibu? pengalamannya program BKM kampus mengajar Iya. boleh Untuk pengalaman sharing sendiri, baik Ibu. Untuk pengalaman sendiri, yang pertama, saya sedikit mengerti bagaimana cara mengajar anak SD itu seperti apa. Dari saya yang basicnya bukan pendidikan ya Bu ya, dari ekonomi ke pendidikan itu. Terus agar mereka itu paham apa yang kami sampaikan. Lalu saya kurang lebih bisa merasakan jadi guru itu seperti apa dan bagaimana sabarnya. gitu ya. Iya Ibu, yang terakhir saya bisa mendapatkan teman-teman baru dari univ yang berbeda-beda, dari background yang berbeda-beda juga gitu. Kemarin yang sedang pengajuan untuk program ini ada berapa orang kan? Kalau tidak salah yang terpilih 2 orang. Ya, yang dari Mahardika ada 14 orang Ibu, yang terpilih ada 7 orang. Oke, ini kita undang salah satu tim untuk program MBKM dengan Ibu Rizda. Baik. Iya Bu Ari. Ya. Assalamualaikum Bu Rizda. Bisa Waalaikumsalam dijelaskan warahmatullahi saja wabarakatuh. program MBKM ini seperti apa? Dan sempat dibahas sedikit di Parita juga. Mungkin Bu Rizda bisa menambahkan. Baik, mungkin sedikit saya menambahkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ini memang terdiri dari beberapa ya. Ada kampus mengajar yang mungkin sekarang teman-teman ada 7 mahasiswa dari program manajemen ya terutama ya. Sudah bisa masuk seleksi ke Kemendikbud. Jadi sedikit saya ralat mungkin tadi Bu Parwita menyampaikan bahwa ini program dari Kemenristek-Dikti. Padahal ini masih programnya Kemendikbud ya, langsung dari Menteri Nadiem Makarim. Oke, untuk selanjutnya ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui magang. Nah, melalui magang ini untuk kampus TM Mahardika sudah mulai berjoin dengan beberapa pihak. Jadi selain tech center yang mungkin juga memfasilitasi kegiatan magang anak-anak melalui relawan pajak, itu juga ada kegiatan yang sifatnya dari kaprodi masing-masing memberikan pembimbingan pada dosen pembimbing. Ya, jadi dosen pembimbing melakukan pembimbingan ke minimal 17 mahasiswa begitu ya, untuk bisa mereka tertampung di beberapa organisasi, instansi atau bahkan lembaga yang
yang selama ini mereka naungi. Contohnya kemarin juga dengan Dinas Perindustrian, itu kebetulan saya sendiri juga menjadi dosen pembimbingnya. Di situ mereka di Balai Standarisasi Industri, itu salah satunya. Terus selain magang itu juga ada kegiatan pertukaran pelajar sebenarnya dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Cuman untuk saat ini kita STI Mardika masih belum di semester ini ya untuk melakukan program itu. Selain itu ada penelitian atau riset. Nah ini nanti mungkin akan kita coba progreskan ketika kita dengan tech center juga bisa. Jadi riset ini nanti mahasiswa bisa mengambil data dari DJP ya, Dinas Direktorat Jenderal Pajak, yang mungkin nanti juga bisa dikembangkan menjadi satu riset. Kemudian ada kegiatan kewirausahaan. Kegiatan kewirausahaan ini melalui PKM yang tadi sudah Ibu Kaprodi sampaikan. Memang sebelum MBKM ini berjalan, kita sudah menjalankan ya. Jadi bagi mereka yang semester 5 itu ada kegiatan program kewirausahaan mahasiswa yang kemudian sekarang juga bisa ditingkatkan menjadi PKMI. Nah, PKMI ini juga nantinya akan kegiatan proposalnya ini diajukan lagi ke setelah itu nanti proposal PKMI ini akan menjadi satu temuan ya yang nantinya akan dikompetisikan. Nah kebetulan di STI Mardika ini ada satu program PKMI yang bisa masuk seleksi ke Indonesia ya, jadi mewakili Indonesia. Kita ada di nomor 39 setelah ITS. Nah, jadi lumayan itu, ada dana yang bisa dicairkan juga dari PKMI ini. Kemarin kan dari pembimbingannya itu ada platform sampai 22 juta ya, tapi teman-teman kemarin ngisi 17 sampai 18. Nah, ini masih dalam progres juga. Kemudian selain itu ada juga kegiatan yang namanya proyek mandiri. Proyek mandiri ini sebenarnya semacam pengabdian masyarakat, tapi masih akan kita progreskan di semester mendatang. Terus ada proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaan ini menurut saya sih nantinya juga kita bisa bermitra dengan Palasdika mungkin yang nantinya akan bisa ke daerah-daerah tertinggal atau mungkin daerah-daerah bencana, semacam itu. Kurang lebihnya seperti itu sih Bu Ari. Kalau kampus mengajar itu sendiri, karena di sini ada salah satu mahasiswa terpilih kampus mengajar, mungkin bisa memberikan ceritanya atau mungkin sejauh ini bagaimana suka dukanya selama menempuh di daerah SD tujuan ya, seperti itu. Boleh diceritakan Mbak Devi suka dukanya selama beberapa bulan ini sudah mengikuti program Merdeka Belajar ya? Boleh Ibu. Suka dan dukanya mengikuti program kampus mengajar, yaitu yang pertama, sukanya dulu aja ya Bu ya. Boleh. Yang sukanya itu dari staff SD itu welcome banget. Yang pertama itu welcome banget. Apalagi campsite-nya yang lama, setiap pulang itu bisa di traktir Ibu, traktir bakso, traktir apapun lah. Gitu. Yang kedua, guru juga mereka dengan sabar mengajari kami yang satu tim di SD tersebut. Terus yang ketiga, dapat teman-teman yang super hebat di lain, dan dari program studi yang lain, ada yang dari PGSD, terus psikolog, pendidikan matematika, akuntansi juga, pendidikan sejarah juga ada. Yang terakhir ini yang paling berkesan sih Bu, waktu saya mengajar, pertama kali saya mengajar,
di minggu kedua, kalau nggak salah itu di kelas 2 ya Bu ya. Mata pelajaran di situ itu kan basicnya Islam. Nah, dari pemanggilan untuk ke guru atau kami yang cowok itu kan ustaz dan ceweknya itu ustazah gitu Ibu. Nah, yang paling seru itu waktu di mata pelajaran akidah akhlak, terus fikih, bahasa Arab Bu. Nah, ini itu pembelajarannya kurang lebih perbedaan Nabi dan Rasul itu. Lalu setelah pemberian materi oleh mohon maaf, guru yang sebelumnya itu, ada yang bertanya Bu, kayak gini bertanya, kenapa Allah menciptakan setan? Iya, saya nggak bisa menjawab Ibu. Langsung saya lempar ke guru tersebut, kira-kira gimana ya kayak gitu. Ya, usia ya segitu ya Bu, di kelas 2 mereka kritis gitu loh, bisa pandai. Terus yang terakhir lebih ke perjalanan menuju SD-nya sih Bu, karena perjalanannya sendiri itu 18 kilo, dan kalau PP itu 36 kilo dari rumah saya menuju ke SD. Kurang lebih seperti itu Ibu. Panjang ya perjalanannya ya. Iya Bu. Ya, ini sedikit cerita dari mahasiswa terpilih Mbak Devi Mayangsari, bagaimana sih proses approve untuk menjadi salah satu peserta kampus Merdeka Mengajar, hingga sekarang masih proses ya, proses untuk proses ininya. Jadi yang jadi pertanyaan, ini kan mahasiswa kita, STEM kita ini kan banyak pekerja ya Bu ya. Kemarin itu sempat menjadi banyak pertanyaan, tapi ini para pekerja ini juga bisa nggak sih mengikuti program MBKM ini, seperti itu. Kalau dirasa anak-anak kelas itu kan kebanyakan antusias karena belum 100% bekerja ya Bu ya, mungkin 50% lah yang sudah bekerja. Tapi yang di kelas malam sama reguler itu timbul ada pertanyaan, kira-kira kita bisa mengikuti program ini Bu. Sebenarnya mereka antusias, cuman karena mereka bekerja, ini mereka yang masih kurang jelas apa aja sih yang mereka bisa pilih Bu Par, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Bu Par sedikit. Kalau yang di tech center itu tidak bisa ya, Bu Rifda nih yang lebih dalam. Kalau yang di tech center tuh relawan ya, relawan untuk di pajak itu karena punya jam kerja Bu Ari, punya jam kerja mereka. Begitupun mungkin kampus mengajar, karena kampus mengajar kan mereka harus mengajar di jam-jam tertentu. Paling tidak yang bisa dipilih beberapa bagian tadi yang sudah disampaikan Bu Rifda juga, penelitian itu memungkinkan karena kita melakukan sebenarnya ini juga masih dalam taraf kita mendalami lagi, karena kemungkinan nanti ada kerjasama dengan beberapa pihak di lembaga penelitiannya. PKM kewirausahaan rasanya bisa dilakukan, yang hubungannya nanti ya. Iya, Bu Maya, kita bisa nyambung dengan Ketua Program MBKM STEM Merdeka. Tadi sudah ketemu wakilnya Bu Parmita. Ini alhamdulillah bisa nyambung dengan Bu Maya. Ya Bu Maya, gimana tanggapannya Bu Maya? Ya, yang gimana Bu Ari? Ini baru saya gabung soalnya. Oh ya. Ini tadi sempat dijelaskan Bu Parwita. Ini kan program MBKM ini sebenarnya sudah bisa jalan setelah lepas di semester 4 ya Bu ya. Mahasiswa kita semester 5 PKM sudah
masuk di program MBKM ini. Sekarang semester 6 banyak yang sudah jalan mahasiswa kita. Kemarin itu timbul pertanyaan, ada rasa ketakutan dari mahasiswa kami yang bekerja, apakah bisa masuk ke program MBKM seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan Bu Parwita, mungkin pilihannya tidak di tech center karena ada jam kerja ya Bu, terus tidak juga di Merdeka Mengajar karena durasi waktunya lebih panjang. Kampus mengajar, Bu Ari. Oh, kampus mengajar, maaf Bu. Kampus mengajar. Kira-kira tanggapannya gimana Bu Mai? Bu Maya? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di sini untuk MBKM ini banyak kegiatannya ya. Tapi kalau dari SDI Mardika memang dimulai dari semester 5, semester 6, semester 7 ya. Tapi kalau di pemerintah di sini memang ada 8 kegiatan. Yang pertama ini magang, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kemudian kegiatan wirausaha, kemudian studi atau proyek independen, kemudian yang terakhir di sini ada proyek kemanusiaan. Jadi ada 8 kegiatan. Nah, ini pun sebenarnya ini adalah dari kebijakan dari pemerintah. Kita pun bisa gabung ke situ, ya. Jadi memang di sini biasanya di awal semester di situ sudah ditawarkan dari pemerintah. Tapi di sini kita harus gerak cepat ya, karena di sini seluruh Indonesia. Jadi kita langsung sharekan ya, program tersebut, ya, sharekan ke mahasiswa. Jadi mahasiswa juga responnya harus cepat dan segera melengkapi. Dan ini pendaftarannya pun by online. Kemarin seperti kampus mengajar kan seperti itu. Jadi alhamdulillah di sini dari Mardika ada 7 mahasiswa ya yang diterima di kampus mengajar. Nah, ini pun sebenarnya yang masih kita pelajari lagi di sini adalah program pertukaran pelajar. Nah, program pertukaran pelajar ini adalah mahasiswa bisa melakukan mengikuti perkuliahan di program studi lain dalam satu perguruan tinggi. Misalnya program studi manajemen bisa ngikut ke program studi akuntansi, kurikulum di program studi akuntansi. Ataupun di sini mahasiswa bisa mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi yang lain, ya, di luar dari Mardika. Tapi dengan syarat kita harus melakukan MOU dulu, perjanjian kurikulum mana yang digunakan untuk pertukaran pelajar ini. Memang kalau di kebijakan dari pemerintah di sini untuk pertukaran pelajar bisa dimulai dari semester 3 sampai semester 8. Ya. Tapi kita mungkin bisa semester depan lah, karena kita harus melakukan MOU dulu dengan perguruan tinggi yang untuk juga kerjasama dari SDI Mardika. Seperti itu. Ya. Oke. Barangkali ada pertanyaan dari peserta yang join live IG hari ini. Kira-kira ada pertanyaan enggak ini terkait program MBKM? Sebenarnya menarik ya Bu, kalau kampus kita sudah ada MOU dengan kampus lain yang nantinya kita bisa sharing pertukaran mahasiswa ya Bu ya? Bisa, ya. Jadi kami masih menjajaki itu nanti kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Oke, ada yang ditambahkan mungkin Bu Par untuk program ini? Tadi saya sempat mendengar Bu Rifda berkaitan dengan PKMI. Jadi kewirausahaan kita, PKM kita itu Bu Ari, sebenarnya setiap tahun di LLDikti itu ada dana hibah ya yang digunakan untuk kegiatan
kreativitas mahasiswa ada dua. Jadi kreativitas mahasiswa itu ada beberapa bidang, yang salah satu bidangnya adalah kewirausahaan. Itu satu. Program lainnya itu adalah yang disebutkan Bu Rita tadi, PKMI. Jadi kewirausahaan mahasiswa Indonesia itu beda. Tapi dua-duanya kita bisa ambil. Hanya ini juga mungkin teman-teman mahasiswa juga butuh bantuan dari teman-teman juga ya, maksudnya sering-sering melihat informasi, karena ini sebenarnya tiap tahun ada dan mungkin sedikit pengalaman saya, beberapa proposal yang baru kita tahun ini yang PKM ya, yang kreativitas mahasiswa, ada 3 kelompok dari manajemen yang mencoba untuk memasukkan proposalnya, tetapi kita belum berhasil di tahun ini. Saya sempat membuka beberapa judul yang masuk untuk yang kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan. Itu memang memunculkan produk-produk baru gitu loh, Mbak. Iya. Jadi mungkin misal nih minuman dari daun sirih atau apa gitu ya, bisa dibuat satu minuman apa gitu. Nah, saya beberapa judul yang saya lihat diterima itu memang model-model yang seperti itu. Betul. Kedepannya gitu, kalau memang kita mau teman-teman mahasiswa juga mau maju dan bisa mengirimkan proposal ini di semester ganjil besok, di semester 5 kewirausahaan kita bisa membuat produk-produk yang memang baru ya istilahnya ya, produk baru dan memang dibutuhkan gitu ya. Betul. Dibutuhkan gitu. Oke. Dibutuhkan, tidak banyak saingan. Nah, itu PKM hampir sama dengan PKMI, tapi PKMI ini Lebih di ke bidang yang lain. Wirausahaan sama tapi pada level yang berbeda. Jadi satu PKMI, satu kreativitas mahasiswa, itu 5 bidang. Kita masuknya kemarin di bidang yang kewirausahaan. Kita masuk ke situ kemarin, Bu Ari. ya. Oke. Jadi sedikit menambahkan untuk program PKMI kemarin, untuk di STEMadika ini kan yang lolos adalah Oma Hadiah Surabaya. Nah, Oma Hadiah Surabaya ini memang kemarin bentuk kegiatannya, bentuk bisnisnya itu adalah semacam ini ya, merchandise seperti itu ya. Jadi untuk hadiah, untuk seserahan pernikahan dan lain-lain. Cuman memang sentuhan kegiatannya itu yang dibuat jadi proposal itu, mereka lebih mengedepankan yang namanya kreativitas. Maka itu kan program kreativitas mahasiswa Indonesia. Jadi kreativitas di situ artinya tidak hanya bisa menciptakan satu produk saja, tapi bagaimana produk itu pemasarannya dengan menggunakan mungkin media digital yang selama ini ada ya, platform-platform digital yang selama ini ada, atau mungkin sentuhan teknologi yang tidak dilakukan oleh beberapa bisnis yang lain. Jadi kita harus kreatif menjadikan produk yang kita ciptakan itu sampai pada konsumen itu dengan satu yang unik. Seperti itu Bu Parwita kurang lebihnya untuk yang Oma Hadiah. Oke. Bu, ini ada salah satu pertanyaan dari peserta, dari Adelia Kuswe. Pertanyaannya gini, Bu. Bu, untuk anak reguler malam, tapi yang tidak bekerja, apakah bisa mendaftar MBKM? Dan syarat apa aja untuk ikut program itu? Baik, saya yang jawab ya. Ya, Bu, boleh Bu ya. Yang tidak bekerja ya di sini reguler malam yang tidak bekerja. Ya, reguler malam yang tidak bekerja. Baik, untuk kampus di sini program dari Kampus Merdeka, terutama dari STEMadika, itu kan semester 5 itu kan dimulai dari wirausaha. Nah, dari wirausaha ini bisa dilanjutkan di semester 6 magang, tapi dia tetap ke program kewirausahaannya. Oh, ya. Jadi bisa dilanjutkan di situ, ya. Nah, dan di sini dia juga harus melakukan riset ya. Tapi di sini ada peningkatan. Sebelumnya yang PKM semester 5 di sini di kelompok, ya. Tapi di semester 6 di sini harus mandiri. Tetap di kewirausahaan. Ya.
Oh iya ya Bu. kewirausahaan. Yang semester Dan semester itu 5 ya, memang tim ya Bu ya. Yang semester 5 tim ya, berarti bisa lanjut di semester 6-nya tapi personal ya Bu ya. ya di personal di kewirausahaannya. Dan itu harapannya nanti bisa dilanjutkan ke tugas akhir dari mahasiswa. Jadi Laporan dilanjutkan skripsi ke berarti ya tugas Bu ya. akhir. Jadi ke risetnya, dilanjutkan ke riset. Jadi ada dua yang bisa diikuti, wirausaha, magang juga tetap di wirausahaannya, kemudian riset. Ya, riset di semester 7. Ya memang di sini perlu diketahui kampus Merdeka ini diharapkan ya memang dilaksanakan untuk dapat memberikan pengalaman dari konseptual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh. Harapannya seperti itu. Jadi meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Harapannya seperti itu. Jadi setidaknya di sini untuk lulusan, terutama lulusan dari STEM Merdeka, outcome-nya di sini harapannya bisa menciptakan lapangan kerja baru atau bisa terserap ke industri. Oke. Jadi programnya menarik ya Bu, ke depannya untuk para mahasiswa ini selain tadi kalau kita mengajar, ini kan melatih juga kemampuan kita. Apa yang sudah didapat di kampus kita bagi share ilmunya. Ada yang di tech center. Terus ada yang program sangat menarik saya rasa yang program kewirausahaan. Di semester 5 sudah dibikinkan grup atau tim untuk mengasah kemampuan berwirausaha. Di semester 6 dan sedang personal. Oke, saya rasa menarik untuk program-program MBKM. Jadi ada pertanyaan lagi Bu. Ada dari Ida. Izin bertanya Bu, untuk program yang pertukaran pelajar itu, jadi kita bisa pilih jurusan lain selain manajemen ya Bu. Lalu ketentuan untuk memilih jurusan itu ada syarat tertentu atau bagaimana? Iya. Baik, ya. Monggo Bu Parwita dulu, monggo, silakan. Ya, Bu Maya nanti ditambahkan oleh Bu Maya. Iya. Saya sedikit saja. Itu tadi sebenarnya sudah dijelaskan sedikit saya di depan tadi, kemudian Bu Maya, bahwa kita masih merumuskan lagi, menggandeng lagi dengan beberapa universitas untuk membuat MOU yang belum selesai ya, belum selesai di semester ini. Ke depan memang seperti itu. Jadi untuk ketentuan apa syaratnya itu nanti sesuai dengan kalau jurusan disesuaikan saja, misalkan ini ada di manajemen, kemudian kalau sesuai dengan peraturan pemerintahnya boleh saja dia mengambil di teknik industri misal seperti itu ya, ada hubungannya masih ya, ada hubungannya, atau kita masuk di kampus fakultas komputer misal gitu, karena kita ingin meningkatkan kompetensi untuk program-program kita, programmer itu memungkinkan. Ini kita tunggu dulu untuk karena kita belum selesai dalam membuat MOU dengan gandeng dengan beberapa kampus tadi, Bu Ari. Mungkin Bu Maya bisa ditambahkan. Oke, Ya, bisa saya ditambahkan. tambahkan. Ya, baik untuk pertukaran pelajar di sini atau pertukaran mahasiswa. Sebenarnya kita tergantung dari MOU kita nanti ke perguruan tinggi. Jadi istilahnya ke perguruan tinggi lain. Jadi mata kuliah apa yang mereka akui dan kita juga mengakui dari perguruan tinggi tersebut mata kuliahnya apa saja. Dan di situ harus ada kesepakatan dulu. Barulah kalau sudah kontennya sudah kita samakan ya di sini, barulah di sini bisa dilanjutkan nanti MOU-nya untuk pertukaran pelajar tersebut. Oke, bisa dikasih bocoran nggak Bu Maya sama Bu Parwita? Kira-kira sudah ada gambaran kita akan kerjasama dengan kampus mana ini? Atau masih dirahasiakan? Ditunggu aja soon ya. Langsung ya.
Ini sudah durasinya hampir 45 menit. Kita bahas terkait program NBKM. Saya rasa kalau dibahas terus, topiknya cukup menarik dan panjang. Saya ucapkan terima kasih untuk para narasumber. Ada Bu Maya Ida, selaku Ketua NBKM, ada Bu Parmita sebagai Kaprodi Manajemen dan Wakil Ketua Program NBKM, ada Bu Rusda juga. Ini Mbak Devinya karena hanya 4 orang, krunya enggak masuk. Ya. Jadi saya rasa informasi terkait program NBKM Kampus Merdeka mengajar ya Bu ya, betul ya. Merdeka Belajar. Kampus. Merdeka Belajar. Kampus Merdeka. Ya. Ya, bisa memberikan sedikit gambaran apa sih program ini. Jadi tenang aja, ini banyak program yang menarik, termasuk tadi salah satunya kewirausahaan dengan kampus lain ya Bu ya. Ada yang mau ditambahkan Bu Maya sebelum closing? Ya, ada tambahan di sini memang dari pemerintah sudah ada suatu kegiatan matching fund ya. Matching fund di sini antara dosen dan mahasiswa untuk melakukan riset. Tapi itu pun bulan Juni kita harus memasukkan proposalnya ke pemerintah. Ya. Mohon doanya mudah-mudahan diterima ya. Karena di sini juga penerima seluruh Indonesia juga. Gitu. Amin. Terima kasih. Amin. Oke. Ya, terima kasih narasumber ibu-ibu semuanya. Semoga apa yang kita sharing hari ini bermanfaat, memberikan gambaran yang cukup jelas bagi mahasiswa kami di Merdeka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus